Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mengaruniakan nikmat kepada kita, utamanya nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Salam semoga senantiasa tercurah kepada jiwa kita dan bersama Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya yang tidak akhir, sehingga kita sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita sebagai umatnya mendapatkan berkah dan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kasih dengan Allah dalam ini pada kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran surah Al-Hasyr. Kadang-kadang kita sering mengulang ayat tersebut apabila kita mengerjakan sholat atau sering juga disambung oleh waktu ketika berdiri juga waktu menjalankan sholat sunat, karena yang ini memberikan nasihat kepada kita ya, untuk senantiasa melakukan amal soleh dan berbuat kebaikan serta senantiasa memberikan nasihat kepada sesama muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya di masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Di sini Allah bersumpah dengan menyebut demi masa. Apabila suatu ayat Al-Quran dimulai dengan hal-hal seperti ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang urgent, sesuatu yang perlu perhatian khusus, bahwa isinya bisa berisi warning dari Allah agar kita bisa melaksanakan apa-apa yang tersebut di dalam ayat-ayat berikut ini. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jadi disampaikan bahwasanya semua manusia nanti itu dalam keadaan merugi. Di sini disebutkan bahwasanya semua dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi banyak dari kita yang salah memahami tentang arti surat ini. Yang ditujukan orang-orang yang beruntung atau orang yang tidak beruntung adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Saya banyak kadang sering berbicara dengan orang lain. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasanya amal soleh ini adalah amal kebaikan yang barometernya adalah Al-Quran dan Sunnah yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, serta mendapatkan pahala, balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang di masyarakat kita umumnya memahami
amal soleh ini dipahami sebagai amal baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, amal soleh dengan amal baik adalah suatu perbedaan atau suatu amal yang sangat berbeda. Kalau amal baik ini barometernya adalah adat dan kebiasaan. Ada orang melakukan hubungan baik secara perkaranya, mungkin menolong, memberikan bantuan. Karena sesama makhluk Allah juga begitu. Ada di pinggir jalan orang yang sering memberikan makan kepada kucing, liar. Itu adalah perbuatan baik. Sementara amal soleh adalah sesuatu amal baik yang diniatkan dalam rangka ibadah dan baik pahala dari Allah SWT. Kalau ulama biasanya memberikan panduan ya. Apabila kita melakukan suatu perbuatan yang diniatkan untuk beribadah, itu hendaknya kita mulai dengan membaca sholat dan sebagainya seperti itu. Jadi beda ya, karena kita berbuat baik tetapi tidak diniatkan dalam rangka ibadah dan tidak dimulai dengan bismillah. Itu banyak orang termasuk orang Islam maupun orang di luar Islam banyak sekali yang melakukan perbuatan baik karena dalam akhirnya adalah ada dan kebiasaan. Sementara perbuatan soleh di sini setiap aktivitas kita, aktivitas di mata masyarakat maupun dari sisi agama itu merupakan sesuatu hal yang baik yang bisa dikatakan ridho dari Allah SWT. Kemudian saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Menasihati untuk kebenaran di sini biasanya itu yang utamanya adalah orang yang berdakwah untuk mensiarkan agama Islam. Tapi tidak semua orang yang menasihati dalam kebaikan di sini harus misalkan harus menjadi pendakwah, menjadi ustaz dan sebagainya. Setiap individu di sini itu bisa mendakwakan kebenaran, bisa melalui lisan kita, perbuatan dan sebagainya. Misalkan kita kondisi ini malam bulan Ramadan, tiap berangkat ke masjid kita menemui misalkan ya, ada tetangga kita sapa, Assalamualaikum Pak, alhamdulillah sehat dan sebagainya. Udah mau disapa, mari ke masjid bisa membuka dan bagian daripada dakwah untuk kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian menasihati untuk kesabaran. Nah ini banyak di antara kita yang kadang punya pemahaman yang barangkali sedikit kurang pas tentang kesabaran di sini. Dulu ya mungkin saya termasuk orang sabar itu apabila orang barangkali diganggu tetangga, diganggu dan sebagainya itu diem dan dari aja kita mau ngapain itu kita sabar kemudian begitu. Jadi yang sama dimaksud di sini menasihati untuk menetap kesabaran adalah tetap memberikan semangat dan saling support dalam rangka untuk tetap istiqomah menjalankan apa yang menjadi syariat kita, menjalankan kewajiban kita dan sebagainya. Jadi tetap istiqomah melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan barangkali yang singkat ini bisa memberikan wawasan kita untuk mengamalkan yang tersebut. Senantiasa meningkatkan amal soleh, menasihati dalam kebenaran dan juga
saling support dalam kesabaran. Mudah-mudahan saya ini berdoa. Mudah-mudahan